Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu kita. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat, diberikan umur panjang dan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, kali ini izin saya membawa info tentang honorer lagi Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya sudah banyak video-video sebelumnya terkait dengan info-info honorer yang sudah tayang ya dari Kang Edi Channel Bapak Ibu. Nah, kali ini Bapak Ibu saya ambil judul agak sedikit mungkin bentuknya kalimat perintah ya, tapi tidak apa-apa, biar mengena gitu ya dengan substansi atau isi dari paparan ini. Amankan SK pengangkatan. Wow, amankan SK pengangkatan Bapak Ibu ya, cukup dengan seleksi administrasi tanpa tes ya, mungkinnya tesnya tes tertulis ya, cukup dengan seleksi administrasi tanpa tes. Amankan SK pengangkatan, ini menjadi syarat penting untuk diangkat jadi ASN tahun 2023. Oke, kita simak Bapak Ibu. Pemerintah berencana akan menghapus seluruh tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Aduh. Bila sesuai dengan rencana tersebut, maka pada bulan November, kalau tidak salah 28 November ya Bapak Ibu, di tahun ini ya, tahun 2023, tenaga honorer sudah tidak akan eksis lagi. Artinya sudah dihapus. Apa betul begitu ya? Bagaimana nanti ke depannya ini ya, pelayanan publik begitu. Tapi tidak apa-apa, kita coba baca dulu beritanya ya. Bila penghapusan tenaga honorer ini benar dan berhasil dilakukan, maka banyak masalah baru akan mulai bermunculan. Iya, memang sekarang juga sudah mulai terasa ya, banyak yang pensiun, pengangkatan telat, kemudian guru semakin berkurang, kepala sekolah sudah banyak yang tidak mau jadi kepala sekolah, ya, karena urusan ribet lah, nggak mau pusing gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, diantaranya adalah instansi pemerintah akan kekurangan tenaga untuk menghandle semua pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi. Betul. Oke, bahkan lebih parah lagi, beberapa instansi pemerintah mulai dari puskesmas dan sekolah akan terancam tutup. Saya kutip dari salah satu media Bapak Ibu, di sini ada cerita bahwa misalnya di Gorontalo ya, Bupati Gorontalo Utara tapi ya, ini mengatakan dalam rapat bersama Menpan RB, bila honorer yang tidak lulus P3K dihapuskan, maka akan ada 5 puskesmas terancam tutup. Itu di Gorontalo, mungkin di daerah-daerah lain lebih dari 5 ya. Kemudian bila tenaga honorer juga dihapuskan, maka akan terjadi lonjakan angka pengangguran dan kemiskinan yang luar biasa. Wah, ini betul-betul menjadi menurut admin sebuah bencana yang luar biasa ya. Pelayanan publik juga akan tersendat kalau memang benar-benar pemerintah akan menghapuskan. Tapi rasanya tidak juga ya. Ya mudah-mudahan ya. Kemudian berdasarkan data BKN bahwa tenaga honorer saat ini tercatat lebih dari 2 juta jiwa. Banyak juga Bapak Ibu ya. Hal tersebut menjadi salah satu dasar solusi tenaga honorer menjadi ASN kembali mulai dibicarakan. Oke ya, mudah-mudahan ya ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa sampai tahun ini semua honorer tidak pandang bulu segera diangkat menjadi ASN. Amin. Nah, banyak jalur yang bisa dilalui para tenaga honorer Bapak Ibu agar bisa menjadi PNS ya. Bahkan ada salah satu jalur yang hanya membutuhkan SK pengangkatan honorer. Nah, ini yang saya kasih merah. Ya, yang langsung diberikan SK pengangkatannya ini yang langsung diangkat jadi ASN ini yang memiliki SK yang bagaimana? Kalau tidak salah saya pernah tayang Bapak Ibu di video sebelumnya terkait dengan SK ya, yang lama-lama itu harusnya prioritas segera diangkat langsung tanpa tes itu. Nah, tentu ini menjadi kabar baik bagi seluruh tenaga honorer dimanapun mereka berada. Pasalnya Bapak Ibu, aturan ini secara langsung akan sangat memudahkan para tenaga honorer menjadi PNS. Jadi sudah diketahui bersama para tenaga honorer yang bekerja pada instansi-instansi pemerintah selalu dipandang sebelah mata dalam hal gaji. Ya memang honorer berapa sih gajinya Bapak Ibu ya? Jadi jauh dari cukup lah, intinya begitu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan jadi perhatian pemerintah Bapak Ibu. Oke. Belum lagi di antara para tenaga honorer tersebut ada yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga apabila benar honorer akan dihapuskan, entah apa yang akan terjadi kepada keluarga-keluarga tersebut. Jadi nasibnya kan
kolektif akhirnya, tidak hanya pegawai atau tidak hanya tenaga honorer itu, tapi keluarganya, anaknya, istrinya, ya, ya keluarganya lah ikut juga menjadi dampak dari penghapusan tenaga honorer. Mudah-mudahan tidak, Bapak Ibu, kita berdoa bersama, ada kebijakan dari pemerintah pusat, semua tenaga honorer diangkat jadi ASN. Saya pikir setuju ya Bapak Ibu. Oke, sejauh ini setidaknya ada 3 jalan ya untuk mengangkat para tenaga honorer menjadi ASN. Nah, apa nih? Ya, sama menjadi ASN, entah itu jalur PNS ataupun jalur P3K. Para honorer harus melewati setidaknya salah satu jalur tersebut untuk menggapai impiannya menjadi ASN, PNS, atau P3K. Oke, ada 3 jalur. Jalur yang pertama adalah dengan mengikuti seleksi CASN, calon aparatur sipil negara. Oke, kemudian jalur yang kedua mengangkat seluruh honorer menjadi ASN sebagai aksi nyata dari salah satu dari 3 alternatif dari pemerintah. Jalur yang ketiga adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS berdasarkan RUU ASN. Oke, mudah-mudahan segera disahkan ya RUU-nya, kalau lama amat ya. Oke, di dalam RUU ASN perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tenaga honorer ini harus singkat menjadi PNS tanpa tes. Nah ini Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan ya segera terrealisasi. Siapa itu 4 bidang yang diprioritaskan? Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang penelitian. Mudah-mudahan ya, amin. Mudah-mudahan. Kemudian untuk syarat agar honorer diangkat menjadi PNS di dalam RUU ASN adalah sebagai berikut. Telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 3 tahun sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Kemudian telah memiliki surat keputusan yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer. Nah, di sini tenaga honorer yang memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat diangkat menjadi PNS melalui seleksi administrasi. Untuk itu Bapak Ibu amankan SK pengangkatan Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan nanti dalam seleksinya hanya seleksi administrasi saja, di verbal saja, tidak ada tes gitu. Ya mudah-mudahan. Ya itu saja ya informasi terkait dengan info honorer. Jadi hanya sekedar mengingatkan Bapak Ibu agar SK pengangkatan Bapak Ibu diamankan, dicari dan disiapkan. Ya, mudah-mudahan pemerintah kepada kita lebih fokus ya untuk memperbaiki nasib kita, berubah status dari honorer menjadi ASN. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Salam hangat dari Kang Edi Channel. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.